Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Salsabila bersama rekan saya Wafiratun Yama Salsabila akan menyampaikan materi sosiologi dakwah mengenai kekerasan sosial dan agama dan juga dakwah sebagai sistem perdamaian agama dan bernegara. Baik, langsung saja poin pertama, yaitu kekerasan sosial dan agama. Jadi sekarang itu berita tentang perampokan, terorisme, dan kekerasan dalam rumah tangga banyak sekali terjadi di penglihatan kita dan bangsa Indonesia. Dan apalagi ditayangkan pada berita-berita televisi dan media lainnya secara eksklusif, yang lebih memperlihatkan lagi kekerasan tersebut itu dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang masyarakat Indonesia itu dikenal dengan kesantunan dan beragama dan kebudayaannya. Melihat dari perilaku serupa pada zaman peradaban manusia lampau, kekerasan bukan lagi hal baru dalam kehidupan manusia. Pada abad ilmu pengetahuan dan peradaban manusia yang semakin mapan, bukannya manusia itu semakin sopan dan beradab, malah justru semakin rapuh dan tidak beradab. Seperti yang terjadi di jalur Gaza Palestina, kriminalitas yang terjadi di sudut-sudut Amerika, perang antar etnis dan sekte keagamaan di Afghanistan, penyiksaan terhadap pembantu rumah tangga di Malaysia, sampai aksi terorisme di Indonesia, memperlihatkan berbagai kekerasan yang dilakukan manusia memicu dan memacu pikiran kita dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan radikal, guna mencari tahu pemicu kekerasan yang dilakukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling berperan di bumi. Tindakan kekerasan dan kriminalitas itu yang dilakukan manusia akhir-akhir ini semakin luas dan akut jika tidak dilakukan upaya-upaya penggulangan secara protektif, kuratif, dan preventif. Nah, setiap ada tindakan kekerasan, baik kekerasan atas dasar persoalan ekonomi, politik, maupun agama, pemerintah itu sering dijadikan sebagai tumpuan segala kekesalan, sekaligus sebagai harapan kemerdekaan keadaan. Seperti kasus kekerasan atas nama agama di Ceketing, Bekasi, peran pemerintah dan organ-organ semi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan menjadi kesimpulan dan harapan penyelesaian. Namun, peranan pemerintah terkadang belum sepenuhnya memuaskan segenap elemen masyarakat sehingga menimbulkan kekerasan-kekerasan susulan yang lebih berbahaya. Lantas, mengapa manusia begitu dekat dengan kekerasan? Apakah kekerasan yang bertubi-tubi merupakan fakta realitas sehingga kekerasan dalam bentuk apapun dibenarkan? Dalam bahasa lain, apakah kekerasan merupakan watak bawaan manusia sehingga kita hanya bisa menghindari dan meminimalisir? Namun, apabila jika pertanyaannya apa yang menyebabkan kekerasan antara manusia satu dengan lainnya, persoalan sangat faktual, sehingga kita sebagai umat manusia dengan perannya masing-masing elemen masyarakat akan tahu diri, menjaga diri dan sadar diri akan pentingnya hidup bersama. Jadi, peran yang harus dimainkan itu tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri. Itu saja tidak cukup, karena belum menyentuh aspek pemicunya seperti persoalan persaingan ekonomi, persaingan politik, persaingan misi, ketidakadilan, kemiskinan, hingga persoalan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Lalu kemudian di sini membahas tentang poin agresi atau akar kekerasan. Secara harfiah, agresi artinya bergerak, pergi, melangkah ke depan. Lawan kata agresi yaitu jalan bergerak ke belakang. Agresi adalah pergerakan melangkah menuju ke depan tanpa perasaan segan, ragu, maupun takut. Agresi dalam psikologis sangat dekat dengan sikap penegasan diri dan kejantanan, hingga tidak heran jika seseorang begitu agresif seperti ambisi jabatan atau mendekati lawan jenis disebut jantan atau gentle. Nah, di sini menurut S. Freud, insting manusia itu dibagi menjadi dua secara dikotomi. Yang pertama yaitu insting kehidupan atau eros, dan yang kedua insting kematian. Dan agresi yang merupakan akar kekerasan berasal dari insting atau foto kematian. Bahkan menurutnya lagi merupakan kekuatan biologis dalam semua organisme kehidupan. Meskipun teori ini banyak ditolak oleh Freud, perlu direnungkan seperti pertanyaan terdahulu yang menyatakan apakah kekerasan merupakan bawaan manusia atau karena faktor interaksi sosial.
Jika mengacu pada Freud, maka kekerasan muncul seperti akhir-akhir ini merupakan bawaan manusia. Manusia dalam dirinya memiliki dorongan untuk menyerang, menyiksa, bahkan membunuh dirinya ataupun orang lain. Lalu pendapat serupa mengatakan bahwa keagresifan manusia itu merupakan insting yang digerakkan oleh energi yang selalu mengalir dan tidak selalu merupakan akibat dari reaksi terhadap rangsangan luar. Manusialah yang menciptakan agresivitas guna menemukan stimuli untuk melepaskan energi yang tertahan. Jadi bukan agresivitas itu sendiri yang menimbulkan sikap agresif. Perilaku agresif akan tetap terjadi meskipun tanpa stimuli eksternal, dan hal ini menunjukkan adanya kesamaan fotografik sejati dengan kinerja norma tindakan-tindakan motorik yang ditimbulkan. Nah, insting tersebut, perilaku agresif juga timbul demi keperluan hidup, yaitu untuk mendukung kelangsungan hidup individu atau kelompok. Agresi ini berfungsi untuk mempertinggi daya tahan hidup individu atau kelompok yang bersangkutan. Berdasarkan parameter teoritis tersebut tertekan, terorisme, perampokan, pelanggaran KDRT, peperangan, dan penyiksaan manusia yang dilakukan individu atau kelompok merupakan fakta-fakta yang sulit dihindari. Jika pandangan ini diakui, apalah artinya manusia hidup jika harus berakhir saling membunuh secara konyol misalnya. Sedangkan dalam agama membunuh binatang saja harus memiliki nilai spiritual maupun nilai sosial. Dari pendapat Freud dan Lorenz yang dibahas sebelumnya tadi harus dikritisi dengan mempertimbangkan metodologi dan aksiologi yang ditimbulkan. Mereka menafikan fakta-fakta sosiologis dan lingkungan manusia. Manusia itu berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. Oleh karena itu, dapat dipertanyakan apakah selain dari faktor internal, instingtif, perilaku agresif juga dipenuhi oleh faktor sosial dan lingkungan seperti persaingan, perebutan, atau pengaruh jabatan atau lainnya. Lalu, apakah perilaku tindakan kekerasan atau terorisme itu yang dilakukan oleh individu atau kelompok merupakan suatu hal yang disengaja atau direncanakan? Jadi, berdasarkan pada penyelidikan kasus akhir-akhir ini, bahwa kekerasan tidak steril dari prakondisi dan kondisi yang terjadi sebelumnya, seperti ideologi agama, frustasi sosial, dan kekecewaan terhadap keadaan serta pembiasaan-pembiasaan yang memicu terakhirnya kekerasan tersebut. Baik, melanjutkan dari materi yang pertama yang telah disampaikan oleh rekan Adel. Yang pertama yaitu kekerasan sosial dan agama, yaitu yang pertama ada agresi, yang kedua yaitu ada perspektif Islam. Nah, dalam tanggapan ini, tanggapan para psikolog tentang kekerasan itu seperti tidak memuaskan kita, baik itu dari segi kemunculannya maupun dari segi aktualisasinya. Namun, jika melihat pada Islam, kekerasan yang berujung pada kerusakan itu muncul bersifat potensial. Nah, potensi merusak pada manusia itu didorong oleh hawa nafsu yang bernama nafsu lawamah, dan di samping itu ada nafsu mutmainnah. Sedangkan nafsu yang pertama muncul pada manusia itu biasanya pada kerusakan. Sedangkan nafsu yang kedua yaitu baru ketakwaan. Kemudian fitrah manusia. Fitrah manusia itu sebagai makhluk yang mikrokosmos telah memposisikan manusia memiliki pilihan dengan perangkat akal sehat. Jadi mungkin benar yang dikatakan oleh Freud ataupun Lorenz, agresi itu cenderung pada merupakan potensi dalam diri manusia. Namun pada aktualisasinya, manusia itu mempunyai akal sehat yang bisa digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang potensi baik, mana potensi buruk. Jika yang dilakukan itu menimbulkan keburukan, maka hawa nafsu itulah yang lebih dominan. Jika sebaliknya yang muncul itu kebaikan, maka kemaslahatan yang diperoleh manusia itu sendiri. Dan kekerasan itu dalam bentuk apapun merupakan tindakan yang didorong oleh nafsu, sementara kebaikan merupakan nafsu yang telah diarahkan oleh akal sehat. Nah, ada teroris dan tindakan kekerasan lain, yaitu merupakan sebuah ketidakberdayaan manusia
ketidakberdayaan manusia dalam mengendalikan hawa nafsunya dan menggunakan akal sehatnya itu dengan baik, sehingga segala jalan pintas itu dilakukan demi mendapatkan apa yang diinginkan tanpa mempertimbangkan efek negatif yang dilakukan terhadap orang lain. Juga dikatakan bahwa segala bentuk kekerasan itu merupakan akibat dari tindakan manusia, bukan karena dorongan itu sendiri. Sedangkan dalam Islam, hal-hal yang masih dalam angan-angan atau masih dalam niat manusia maupun itu bentuk kekerasan, itu belum dihukumi dalam Islam. Tetapi jika angan-angan atau kekerasan, angan-angan buruk atau kekerasan itu telah teraktualisasi dan dilakukan, maka dalam Islam itu sudah dihukumi. Oleh karena itu, kekerasan dalam Islam itu harus ditindak atas pertimbangan hukum dan kemanusiaan. Dan jika kita membiarkan atau membiarkan manusia lain, membiarkan pelaku kekerasan, maka sama saja kita itu mengiyakan atau menyetujui atas tindakan kekerasan tersebut. Dan penanggulannya terhadap tindakan krisis dan kekerasan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan beruntun di Indonesia, berdasarkan uraian di atas tadi, maka ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam menyelesaikannya. Yang pertama yaitu soal pendidikan agama, budaya dan nilai-nilai kemanusiaan yang digali dari akar kehidupan masyarakat atau pendidikan yang berbasis lokal. Memberdayakan masyarakat agar sadar terhadap nilai-nilai budaya lokal yang telah tertanam sejak lama. Yang kedua yaitu upaya serius pemerintah untuk melakukan pendidikan serupa dalam melestarikan nilai-nilai budaya Nusantara. Sistem pembangunan yang mengarah pada bentuk kapitalisme dan homogen atau arus utama budaya tertentu itu hanya akan berakibat pada rapuhnya mental masyarakat. Dan pada akhirnya masyarakat itu tercabut dari akar budayanya. Kemudian yang ketiga yaitu khusus pada tokoh agama atau lembaga-lembaga agama yang mengupayakan penggalian pemahaman agama yang lebih kontekstual. Kekerasan berdasarkan persoalan etnis dan agama itu menjadi tantangan tersendiri dalam masyarakat. Umumnya karena faktor pengenalan dan pemahaman agama yang disampaikan oleh pemimpin mereka masing-masing. Yang keempat yaitu melakukan pengawasan yang melekat yang dilakukan oleh bersama-sama seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Dan yang kelima yaitu adanya tindakan dan kepastian hukum yang dilakukan aparat yang berwenang terhadap pelaku kekerasan tersebut. Dan kemudian ada poin yang kedua yaitu dakwah sebagai sistem perdamaian agama dan bernegara. Dakwah dalam konteks Islam adalah penggalian atau usaha untuk menyebarkan ajaran agama kepada orang lain. Namun, dakwah itu tidak hanya terbatas pada penyebaran agama. Ia juga berfungsi sebagai sistem yang bisa membawa perdamaian dalam kehidupan beragama dan bernegara. Berikut ada beberapa yang menjelaskan bagaimana dakwah itu menjadi sistem perdamaian. Yaitu yang pertama, penyebaran nilai-nilai dan moral etika. Dakwah itu menyebarkan nilai-nilai moral dan etika yang berlandaskan pada ajaran Islam. Ini mencakup nilai-nilai yang kejujuran, nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, dan toleransi. Ketika masyarakat menerapkan nilai-nilai ini, maka akan tercipta lingkungan yang harmonis dan damai. Yang kedua, yaitu pendidikan dan pencerahan. Dakwah itu bertiup memberikan pendidikan dan pencerahan kepada masyarakat tentang ajaran agama dan kehidupan yang lebih baik. Dengan pemahaman yang baik tentang agama, masyarakat itu akan lebih bijaksana dan dapat menghindari konflik yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan kesalahpahaman. Dan yang ketiga itu ada persaudaraan dan solidaritas. Dakwah itu menekankan pentingnya persaudaraan dan solidaritas di antara umat manusia. Dalam ajaran Islam sendiri, konsep persaudaraan itu sangat kuat, di mana semua umat manusia itu dianggap sebagai saudara. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk saling membantu, menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai. Adapun yang keempat, yaitu penyelesaian konflik secara damai. Dakwah atau mengajarkan untuk penyelenggaraan konflik itu secara damai dan menghindari kekerasan. Dalam ajaran Islam, konflik itu diselesaikan dengan musyawarah dan dialog.
Dengan demikian, dakwah dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan solusi yang damai bagi permasalahan yang ada. Dan yang kelima, yaitu kesejahteraan sosial dan keadilan. Dakwah juga berperan dalam mendorong kesejahteraan sosial dan keadilan masyarakat. Ajaran agama kendor umatnya. Ajaran agama itu mendorong umatnya untuk peduli terhadap kesejahteraan sesama, termasuk membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dan yang keenam, yaitu kerjasama antara agama dan negara. Dakwah mendorong kerjasama antar agama dan negara dalam membangun masyarakat yang harmonis. Dalam konteks ini, dakwah dapat membantu menciptakan kebijakan yang adil sesuai dengan nilai-nilai agama yang nanti pada akhirnya berkonsultasi dan berkontribusi pada perdamaian dan kestabilan negara. Jadi secara keseluruhan, dakwah secara sistem perdamaian beragama dan bernegara berperan dalam membantu masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan sejahtera. Dengan mengedepankan nilai-nilai moral, pendidikan, persaudaraan, penyelesaian konflik damai, kesejahteraan sosial, dan kerjasama dengan negara. Dan dakwah juga dapat dakwah menjadi alat yang efektif dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Dan mungkin itu tadi yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan. Dan kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.